Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Zafar Wadiraja, NIM D10411911036 Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan mempresentasikan permasalahan tentang matriks dalam ilmu komputer atau informatika. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang materi matriks, yaitu menyelesaikan persoalan dengan metode matriks dalam algoritma pemrograman. Pengertian matriks. Matriks merupakan sekumpulan bilangan yang disusun secara baris ke bawah dan kolom ke samping yang ditempatkan pada kurungan biasa atau kurungan siku, dan ini adalah contoh notasi penggambaran matriks yang terdapat pada kurungan siku. Bilangan-bilangan yang terdapat dalam matriks ini disebut juga dengan entry matriks. Misalnya matriks di atas diberi nama matriks AIJ atau matriks dalam kurung siku A, I, J, yang merupakan entry pada baris ke I, kolom ke J. Memiliki ukuran yang biasa disebut dengan ordo. Ordo dalam matriks ini dilambangkan dengan M dikali N, yang dimana M itu merupakan baris dan N merupakan kolom. Teori matriks merupakan salah satu ilmu cabang dari aljabar linier yang menjadi pembahasan penting dalam ilmu matematika. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, banyak sekali pengaplikasian matriks dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang matematika maupun ilmu terapannya. Pengaplikasian tersebut banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Juga banyak dilakukan dengan matriks ini, salah satunya itu mengurutkan data dalam algoritma yang dimana data yang awalnya tidak beraturan menjadi teratur. Pengoperasian dalam matriks yang pertama adalah penjumlahan matriks. Syarat dari penjumlahan matriks yaitu apabila ordo A dan ordo B itu memiliki nilai yang sama. Rumus dalam menghitung matriks penjumlahan yaitu entry dalam matriks A dijumlahkan dengan entry dalam matriks B yang memiliki posisi yang sama. Yang kedua adalah pengurangan. Untuk syarat pengurangan ini kurang lebih seperti penjumlahan, akan tetapi bilangannya dikurangi. Kemudian ada perkalian. Syarat untuk perkalian ini yaitu apabila banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B, maka hasil perkalian merupakan penjumlahan entry pada baris matriks A dengan entry pada kolom matriks B. Kemudian ada sifat-sifat dalam matriks. Yang pertama itu matriks memiliki umumnya tidak komutatif. Yang kedua asosiatif. Yang ketiga distributif kiri dan juga distributif kanan. Yang keempat itu identitas. Dan yang kelima adalah seperti ini. Jenis-jenis matriks, yang pertama ada matriks segitiga, yaitu merupakan matriks yang memiliki banyak baris dan kolom yang sama. Contohnya adalah seperti ini, dimana pada matriks ini dia memiliki baris dan kolom yang sama jumlahnya. Matriks kolom merupakan matriks yang hanya memiliki satu kolom. Contohnya adalah seperti ini. Jadi maksud kolom adalah runtunan bilangan yang ke bawah. Kemudian ada matriks baris. Sama halnya seperti matriks kolom. Matriks baris hanya memiliki satu baris. Contohnya adalah seperti ini. Kemudian ada matriks transpose.
Matriks ini merupakan matriks yang diperoleh dari matriks itu sendiri dengan menukarkan entry pada baris menjadi kolom dan sebaliknya menukarkan entry kolom menjadi baris. Contohnya itu seperti ini adalah penggambaran dari matriks transpose. Kemudian ada yang namanya matriks diagonal. Matriks ini berasal dari matriks persegi, akan tetapi entry atau elemen dalam matriksnya bernilai 0 selain elemen diagonal utama. Contohnya adalah seperti ini. Dapat kita lihat bahwa pada elemen diagonal itu memiliki nilai dan selain elemen diagonal utamanya itu dia bernilai 0. Kemudian ada matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Matriks ini juga berasal dari matriks persegi. Perbedaan dari kedua matriks ini adalah penempatan elemen yang bernilai 0. Penggambarannya sama seperti matriks diagonal, akan tetapi elemen yang bernilai 0 itu berada di bawah ataupun di atas dari matriks diagonal. Kemudian ada matriks identitas, itu merupakan matriks diagonal yang dimana elemen diagonalnya bernilai 1 dan elemen selain elemen diagonal itu bernilai 0. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah penggambaran dari matriks identitas. Ini adalah contoh persoalan matriks dalam informatika atau ilmu komputer. Sebuah tempat perkantoran sedang membuka lowongan pekerjaan dan memiliki syarat agar dapat diterima di sebuah perkantoran tersebut. Mula-mula perkantoran tersebut membuka lowongan kerja dengan jumlah yang telah disesuaikan. Kemudian dilaksanakanlah tes untuk mendapatkan hasil untuk menentukan siapa saja yang diterima untuk dapat bekerja di perkantoran tersebut. Untuk tahun ini kantor tersebut sedang membutuhkan beberapa orang pegawai dari banyaknya pelamar yang mendaftar di perkantoran tersebut. Karena banyaknya para pelamar, pihak perkantoran harus membutuhkan banyak waktu untuk merangkum keseluruhan nilai dan menentukan pelamar yang memiliki nilai tertinggi. Kemudian selesaikanlah persoalan tersebut dengan matriks menggunakan program. Di sini kita memiliki algoritma penyelesaiannya, yaitu di mana kita menuliskan banyaknya pendaftar, kemudian dari sistem membaca berapa banyak pendaftar yang diinput, kemudian kita melakukan sebuah looping, itu for i 1 sampai p ditambah 1 do begin, kemudian kita tulis nilai pendaftar ke i, maksudnya adalah nilai pendaftar ke 1, 2, 3 sampai seterusnya. Setelah itu sistem membaca nilai yang diinput, kemudian lakukan lagi pengulangan, yaitu for i 1 to p tambah 1 do begin, kemudian for lagi for j 1 to p tambah 1 do begin. Jika indeks nilai i kurang dari indeks nilai j, maka temp sama dengan nilai i sama dengan nilai j sama dengan temp. Kemudian di end kan, diselesaikan and if, and for, dan and for satunya lagi. Setelah itu baru kita tulis peringkat tertinggi ke i, kemudian kita tampilkan nilai dari nilai-nilai para peserta yang sudah kita masukkan. Ini adalah contoh dari coding menggunakan bahasa C++, dan didapatkanlah hasilnya seperti ini. Hal ini berguna untuk mempermudah apabila banyaknya pendaftar yang mendaftar di situ, dan mempermudah untuk merekap
nilai dari yang tertinggi sampai yang ke rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.